Hai guys, di video kali ini kembali lagi saya akan update soal on-chain analysis untuk Bitcoin untuk melihat apakah pump ini itu benar-benar bullish atau bearish. Itu kita akan lihat dari dua on-chain analysis ini, dan kemudian ada juga berita dari Metaverse, Meta, dan sedikit dari Cointelegraph. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya masih bagus ya teman-teman, bisa naik sampai ke 21.000. Jadi targetnya sudah tercapai di tengah-tengah fair value gap ini targetnya. Ini kena ke daerah Golden Fibonacci, Golden Pocket-nya, yaitu Fibonacci 61,8, close-nya juga hijau, jadi meskipun sempat ke 20.300-an kemarin setelah sempat naik, tetapi bisa close dengan cukup kuat. Ada dua candle yang tebal seperti ini, hijau, jadi posisi masih dalam posisi bullish ya teman-teman. Mungkin akan ada retracement atau koreksi sedikit di time frame yang lebih kecilnya. Kita harus lihat dulu mulai dari time frame 4 jam belum ada bearish divergence, masih dalam posisi overbought di sini ya. Jadi di angka 70-an, 80-an. Posisi MACD juga masih dalam posisi ini mengarah ke atas, meskipun ada potensi dia untuk mengalami penurunan. Itu sangat mungkin sekali ya teman-teman ya. Oke. Kalau untuk 1 jam bagaimana? 1 jam itu jelas sekali ada bearish divergence yang sudah terbentuk ketika harga Bitcoin itu naik di sini. Jadi ketika harga Bitcoin naik titik 1, 2, 3 di sini, itu RSI-nya itu melemah ya. Jadi dan ada cross MACD ke bawah juga. Jadi dalam 1 jam sebenarnya merupakan tanda awal bearish untuk Bitcoin. Jadi kita harus berhati-hati di daerah sini, lebih baik jangan membeli di sini kalau misalnya mau trading jangka pendek, kecuali ini hanya DCA ya. Kalau DCA tidak melihat kapan itu ketika dia naik. Pokoknya selama ini berada di zona akumulasi teman-teman tetap melakukan DCA. Ada thread singkat dari Cointelegraph, kripto telah hadir di dunia kita selama beberapa tahun. Apa dampaknya kepada ekonomi global ya? Oke, secara tradisional Bitcoin itu dikenal sebagai hedge terhadap inflasi ya. Jadi semacam aset yang bisa kita beli untuk menjaga nilai daripada aset kita agar tidak tergerus oleh inflasi. Bitcoin sangat populer di negara-negara yang inflasinya tinggi seperti Venezuela dan Argentina, dan mungkin juga Turki, Brazil juga sepertinya. Di negara kita ada inflasi, tetapi belum terjadi hiperinflasi. Ketika terjadi hiperinflasi misalnya, Bitcoin pasti akan sangat populer di Indonesia ya. Namun meskipun Bitcoin dan Ethereum itu telah naik cukup banyak dalam beberapa tahun terakhir, mereka bukan merupakan kendaraan finansial yang sempurna karena mereka masih sangat volatile atau sangat fluktuatif. Harganya itu naik turun dalam kondisi yang sangat sangat drastis sekali ya. Meskipun saya ada pendapat sendiri mengenai ini karena Bitcoin dan Ethereum masih muda, jadi sangat wajar sekali kalau mereka itu sangat volatile, karena market cap-nya juga tidak segede emas. Kalau Bitcoin sudah segede emas, maka dia juga tidak akan kenaikannya itu juga tidak akan bisa terlalu gede-gede banget. Jadi sebenarnya tidak ada yang sempurna. Kita harus berubah. Kita harus memanage aset kita agar di situasi ini kita lebih banyak memegang aset ini, di situasi yang lain kita memegang aset yang lain yang lebih untung di situasi tersebut. Jadi tergantung situasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini pendapat saya, sebenarnya tidak ada kendaraan finansial yang paling sempurna. Dan menurut saya orang-orang juga setuju mengenai hal itu ya. Kalau misalnya sempurna, maka kenapa kita tidak hanya membeli itu saja ya. Oke. Nah, di bear market atau crypto winter seperti ini, aset digital bisa turun harganya secara drastis dan terjadi banyak likuidasi dari berbagai platform kripto seperti yang kita tahu. Celsius, Voyager itu kena likuidasi karena mereka menaruh aset yang customer percayakan kepada mereka ke dalam
DeFi seperti Aave, ketika mereka harus harus membayar hutang mereka tidak punya hutang, mereka harus semacam harus rugi ketika mereka menarik uang daripada platform DeFi tersebut, dan ketika mereka meminjam uang dari platform DeFi tersebut, ketika harga turun sampai ke titik tertentu, maka mereka bisa kena likuidasi. Ya, oke. Nah, meskipun ada volatilitas dan masalah peraturan, tapi banyak orang yang menaruh kepercayaannya kepada kripto lebih banyak daripada market tradisional. Menurut saya ini hal yang baik sekali. Kripto pasti akan selalu ada, teknologinya itu sangat berguna sekali untuk semua orang. Jadi kripto tidak akan mati, pasti akan tetap hidup. Bitcoin akan tetap hidup, bisa menjadi the next goal yang akan dibeli oleh banyak orang, ya. Oke, dan ini ada sedikit informasi dari Meta punya Mark Zuckerberg, di mana hasil earning atau pendapatan mereka itu adalah rugi 3,67 miliar dolar. Jadi ini membuat harga Meta itu turun, sempat viral di Twitter. Ya, jadi karena ketika di kuartal yang sebelumnya tidak terlalu banyak adopsi yang terjadi di metaverse-nya Meta, ya, dan kripto juga tidak terlalu banyak adopsinya. Maklum karena masih dalam posisi bear market seperti ini. Ini ada on-chain analysis dari CryptoQuant. Ini market dengan high leverage, ya, leverage tinggi itu karena banyak orang yang lagi short, jadi ini merupakan event likuidasi terbesar tahun ini, ya, meskipun harga itu hanya bergerak lebih kurang 5%, ya. Volatilitas yang sangat rendah ini membuat banyak trader itu semakin tidak sabar akan pergerakan harganya. Nah, ketika orang-orang trader itu lebih banyak yang short, maka karena kelihatannya ini bearish, ya, karena lagi di bawah psikologi orang ini, oh ini bakal turun lagi, oh ternyata dipermainkan oleh whale, dibawa ke atas, dan rupanya habislah posisi futures mereka, banyak yang terkena likuidasi. Tetapi PAM sekarang ini, kalau dari pendapat dari on-chain analis yang di sini, ini juga bisa membuat orang-orang FOMO di sini, ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati ketika posisi futures long itu sudah mulai membesar di daerah ini, maka orang-orang akan mulai yang long lagi, dipikir sudah bullish, mereka banyak yang long dan bisa dibawa banting lagi ke bawah. Sama halnya juga dengan on-chain analisis yang untuk ini, dari isinya secara singkat adalah ini mirip sekali dengan tahun 2015 dan bottom di tahun 2018-2019. Harga tidak terlalu fluktuatif, jadi dia sideways-nya sangat membosankan sekali. Baru kemarin kita melihat adanya pergerakan yang berarti, tetapi selama dari September sampai Oktober ini itu sideways banget, ya, tidak terlalu banyak berubah. Tetapi kalau kita lihat dari analisa on-chain yang ini, menurut mereka adalah bottom itu belum terjadi, ya. Bottom itu belum terjadi untuk ini. Jadi kita masih harus berhati-hati, meskipun ini tidak bisa dijadikan patokan 100%, tetapi kita jangan lupa untuk membeli, tidak usah menggunakan seluruh uang di portofolio untuk langsung ambil posisi di Bitcoin atau kripto lainnya, tetapi kita perlu ada exposure sebagian, agar nanti ketika dia, mana tahu ini merupakan bottomnya, mana tahu, maka kita sudah ada exposure, nanti kita bisa tambah lagi ketika dia melakukan koreksi dari situ. Jadi itu saja untuk informasi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.